Kita mulai perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali di mata kuliah kalkulus diferensial ya, di pertemuan yang ke-9 ini. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita, tetapi masuk kepada bab yang baru, yaitu terkait dengan turunan ya. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Jadi di kesempatan pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bab yang baru ya, yaitu turunan fungsi. Hanya saja di pertemuan kita pada kesempatan pagi ini kita akan berfokus hanya di satu topik, yaitu terkait dengan definisi turunan fungsi itu sendiri. Nah, mungkin sembari itu kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen? Karena kalau kita melihat di sini berdasarkan deskripsi mata kuliah kita ya, bahwa mata kuliah kalkulus diferensial ini merupakan mata kuliah itu yang pada dasarnya itu mempelajari aplikasi matematika ya, yaitu berkaitan dengan turunan. Ini nanti di berbagai bidang. Dan ini nanti akan menjadi dasar ya bagi topik-topik matematika lebih lanjut. Jadi turunan ini menjadi salah satu fundamental di dalam matematika ya. Tentu bukan hanya turunan ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari terkait dengan fungsi yang kemudian limit gitu ya. Nah, ternyata fungsi dan limit ini menjadi suatu dasar atau menjadi suatu pengantar untuk mempelajari turunan. Jadi di dalam turunan ini nanti kita akan tetap menggunakan beberapa konsep dari limit ya, atau melibatkan limit. Nah, sehingga dari deskripsi ini kita bisa tahu capaian pembelajaran dari mata kuliah kita ini lebih mengerucut lagi, yaitu apa? Memahami konsep turunan fungsi satu peubah ya, satu peubah atau satu variabel. Jadi di kalkulus diferensial ini kita hanya berbicara turunan fungsi untuk satu variabel. Nah, berarti kalau bicara 2 variabel, 3 variabel itu nanti ada topik tersendiri atau ada mata kuliah tersendiri. Termasuk juga nanti itu bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, seperti tadi disampaikan, materi kita ini kita akan fokus di definisi turunan fungsi. Sehingga nanti kemampuan akhir dari beberapa pertemuan terkait dengan turunan fungsi ini itu adalah menerapkan konsep atau definisi ya dalam hal ini terkait dengan turunan fungsi di dalam menentukan turunan ya dari suatu fungsi di suatu titik. Nah, ada 2 hal yang nanti akan dinilai. Yang pertama itu adalah terkait dengan teman-teman diharapkan itu dapat menjelaskan definisi turunan fungsi ya. Nanti mungkin ada penugasan yang nanti untuk menjelaskan ini nanti secara tertulis gitu ya. Kemudian yang kedua, ini menghitung turunan fungsi ini dengan menggunakan definisi. Nah, tentu kalau berbicara turunan fungsi, teman-teman sudah mempelajarinya di sekolah ya. Nah, tetapi di sini kita akan mendalami lebih lanjut dan kita akan mengawalinya itu dengan mencari tahu atau memahami apa itu turunan fungsi ya dari sudut pandang teoritis. Nah, sebelum masuk ke definisi, mungkin perlu teman-teman ketahui juga. Nah, ternyata yang mendasari konsep turunan atau dalam hal ini adalah definisi turunan, ya. Ini ternyata berawal dari 2 masalah, tetapi pada dasarnya ternyata kedua masalah itu memiliki tema yang sama, ya. Jadi ada 2 masalah yang soal berbeda, tetapi kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata ya, 2 masalah tersebut itu membahas yang serupa, ya, kondisi istilahnya satu apa itu masalahnya? Yang pertama ini berkaitan dengan garis singgung. Ya mungkin teman-teman sudah mengenal ya istilah garis singgung, gitu ya. Nah, ternyata permasalahan terkait dengan kemiringan garis singgung ini sudah muncul sejak lama, gitu ya, sudah sangat tua di sini ya. Dan ini mulai berkembang itu bahkan sejak zaman Archimedes ya atau sebelum Masehi. Nah, ternyata permasalahan garis singgung ini itu nanti erat kaitan dengan masalah ya terkait dengan bidang geometri. Ya. Jadi ini masalah pertama. Kemudian masalah kedua, nah ini kita sebutnya sebagai permasalahan kecepatan sesaat ya atau masalah mekanis. Nah, masalah ini muncul ini relatif baru gitu ya dibandingkan dengan masalah yang pertama atau masalah garis singgung. Jadi ini berkembang itu dari percobaan-percobaan, mungkin teman-teman sudah mendengar ya ilmuwan-ilmuwan ini Kepler, kemudian Galileo, kemudian Newton dan lainnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat masalah kedua ini ya yang berkembang dari beberapa percobaan ilmuwan ini lebih kepada masalah mekanis atau kita kenalnya mungkin dalam bidang fisika ya kecepatan sesaat ini. Jadi permasalahan yang
mendeskripsikan atau berkaitan dengan kecepatan suatu benda yang bergerak. Nah, ternyata dari kedua masalah ini itu memunculkan satu konsep baru ya yang nanti akan kita kenal sebagai konsep turunan. Tetapi di dalam pertemuan kita hari ini kita akan berangkat hanya cukup dari satu masalah saja ya yang berkaitan erat dengan kita khususnya matematika ya, yaitu berkaitan dengan garis singgung. Mungkin teman-teman sudah mengenal ya istilah garis singgung. Mungkin ada yang ingin berkomentar dulu pada saat di sekolah di SMA, apa yang terbesit kalau diminta untuk menyatakan apa sih yang dimaksud dengan garis singgung? Kira-kira apa nih? Ada yang ingin berkomentar? Kira-kira garis yang seperti apa itu? Kalau mendengar istilah singgung, singgung itu apa ya kira-kira? Singgung. Kalau dulu saya sewaktu SMA itu ketika ada lingkaran kemudian garis singgung, berarti garis singgungnya itu garis yang menyentuh tepat di satu titik di lingkaran tersebut. Oke, menyentuh di satu titik ya. Oke, menyinggung gitu ya. Atau mungkin kalau kita dalam sehari-hari menyinggung ini tuh istilahnya itu ya seperti mungkin kalau bahasa saya itu seperti menyerempet gitu ya. Jadi sedikit kena gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ardia. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata kalau kita merujuk kepada gagasan Euclid ya, nah ini tokoh sangat yang terkenal di bidang geometri, ya seperti tadi yang disampaikan Mbak Ardia ya, bahwa gagasan Euclid terkait dengan garis singgung itu menyatakan bahwa garis singgung itu adalah suatu garis yang menyentuh ya, menyentuh kurva hanya di satu titik gitu ya, hanya di satu titik. Mungkin kan kita mengenal ada sebuah garis, kemudian ada sebuah kurva, kemudian memotong garis tersebut. Nah, cuma di sini penekanannya bahwa garis singgung ini itu adalah menyentuh kurva hanya di satu titik, atau mungkin kalau dalam istilah memotong berarti di satu titik. Nah, tentu gagasan ini itu akan benar gitu ya secara langsung kalau kita berkaitan dengan lingkaran, seperti kalau misalnya kita lihat di gambar ke-1 gitu ya, di gambar ke-1. Jadi dia hanya memotong atau menyinggung di satu titik di sini ya. Jadi mungkin ya. Tapi kalau kita lihat di gambar kedua, ini kita memuaskan. Memuaskan apa? Ya bisa saja ya, kalau kita pilih kurva yang di gambar kedua, itu ada sebuah titik P. Ya bisa saja Pak, dia menyinggung di hanya titik P. Mungkin kalau diilustrasikan, mungkin kita hanya bisa menggambarkan seperti ini ya, mohon maaf, itu anggap garis lurus. Tetapi ada kondisi lain, gitu ya, seperti gambar yang terlihat, gitu ya. Ada kondisi lain bahwa ternyata garis tersebut itu memotong di titik lain, katakanlah di sini, ya, katakanlah di titik Q atau di garis yang lainnya. Nah, ternyata gagasan Euclid yang barusan itu kurang memuaskan, gitu ya. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Nah, ternyata di sini kita bisa melihat pada kondisi yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi misalkan P ini adalah titik pada kurva, kemudian titik Q ini berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan. Jadi bagaimana kita mengkonstruksinya ya? Jadi misalkan kita punya titik lain, yaitu titik Q. Titik Q ini adalah titik yang ada di kurva juga, tetapi dapat dipindah-pindahkan. Artinya dia bisa bergerak, gitu ya. Oke, mohon izin. Oke, ya. Jadi si titik ini adalah titik lain yang bisa kita pindahkan. Jadi misalkan dari sini awalnya, ya. Nah kemudian titik ini bergerak, ya, sepanjang kurva di ke atas, ya. Jadi yang pertama ketika di bawah kita punya sebuah garis. Nah kalau kita lihat kan ini tidak memenuhi gagasan Euclid ya, karena dia memotong di dua titik. Kemudian idenya adalah apa? Kita pindahkan titik Q ini ya, itu mendekati titik P. Jadi ketika titik Q ini bergerak mendekati ke P, ya sangat dekat sekali, berarti nanti kondisinya apa? Ya kemungkinan Q itu nanti akan berhimpit. Ya. Berarti yang tadinya di sebelah kanan kita punya garis yang ini kita sebut sebagai garis sekan atau tali busur gitu ya. Kemudian Q ini bergerak ke atas, kita masih memiliki garis kedua, tali busur juga, kemudian dia bergerak lagi terus sampai mendekati ke P. Nah, berarti kan lama-lama Q ini seolah-olah itu berhimpit dengan P. Berarti apa? Seolah-olah garisnya itu hanya melalui satu titik. Ya, kenapa? Karena Q-nya itu akan bergerak terus mendekati ke P. Ya. Nah, jadi gagasan inilah yang dari gambar 3 inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk melihat seperti apa turunan di suatu titik. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Baik.
Nanti kalau ada langsung saja ya, silakan. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara animasi, mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi titik yang hitam, yang ini, itu adalah titik P, di dia diam, gitu ya. Nah, kemudian yang bergerak yang warna biru, itu adalah titik Q-nya, ya. Jadi kalau tadinya di sebelah kanan, nah dia kan masih memotong di 2 titik ya. Nah, kemudian terus bergerak sampai mendekati ke P, ya, sampai mendekati ke P. Nah, ketika dia mendekati ke P, ya bahkan sangat dekat di sini ya, istilahnya itu sangat dekat sekali, berarti kan nanti si garis yang warna biru itu seperti garis yang melalui satu titik. Nah, sehingga apa? Berarti kan dia memenuhi gagasan dari Euclid. Nah, jadi nanti permasalahan kita apa? Kita akan berbicara berapa kemiringannya atau slope-nya itu. Ya, jadi gambar 3 tadi kita bisa melihat di ilustrasi ini. Gitu ya. Jadi idenya kita memindahkan. Oke. Nah, kita lebih konkretkan mungkin permasalahan kita ya, permasalahan yang tadi. Nah, jadi misalkan kita punya grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Gambarnya seperti di samping ini. Nah, kemudian kita akan menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A, yaitu 0,2. Ya. Jadi, kita akan menentukan sebuah persamaan garis, tetapi hanya melalui sebuah titik, yaitu apa? Titik A. Nah, di mana nanti garis tersebut itu kita kenal sebagai garis singgung. Nah, sebelum ke sana, mungkin teman-teman sudah ingat di sekolah, ya. Bagaimana kita menentukan persamaan garis? Ada 2 kondisi yang harus dipenuhi kalau kita ingin membentuk persamaan garis. Yang pertama, kalau diketahui 2 titik, X1, Y1, X2, Y2. Nah, tentu dengan mudah kalau kita tahu ada 2 titik yang diketahui, maka persamaan garisnya kita bisa nyatakan seperti yang ada di layar ya. Jadi, Y dikurangi Y1, ini sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X1. Mungkin ini sudah teman-teman sudah tahu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada satu titik diketahui, tetapi ya, ada nilai lain di tempat gradien yang kita maksudkan. Berarti di sini pertamaannya kita tahu gradien dikurangi Y1 itu dengan M dikali X dikurangi Y1. Nah, bagaimana dengan masalah kita di atas? Masalah kita di atas itu apa yang diketahui? Hanya diketahui satu titik, ya. Apakah gradiennya diketahui? Nah, dalam kasus kita tidak, ya. Berarti apa? Kita tidak bisa menggunakan kondisi kedua. Kenapa? Karena M-nya tidak diketahui, ya. Jadi kita hanya punya satu hal yang diketahui yaitu sebuah titik dan sebuah kurva. Jadi kalau kita lihat dari 2 kondisi baik nomor 1 ataupun nomor 2 jelas ini tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi kalau kita mau memenuhi kondisi 1, ya berarti kan apa? Kita harus punya satu titik lain. Oh, bisa Pak kita ambil satu titik lain. Misalkan berapa? Oh, ini aja Pak yang paling gampang. Misalkan di sini. Oke, titik lain di situ. Tapi kalau kita buat garis seperti ini, nah pertanyaannya apakah itu garis singgung berdasarkan gagasan Euclid? Nah kan ternyata tidak ya, atau kenapa? Karena dia memotong atau menyentuh di 2 titik. Oke itu. Jadi tidak memenuhi kondisi 1. Kalau kita lihat memenuhi kondisi kedua, nah ini ternyata juga belum. Ya kenapa? Karena gradiennya tidak ada. Nah berarti sekarang apa? Kita coba, karena hanya diketahui satu titik, nah maka kita coba arahkan permasalahan kita ini kepada kondisi yang kedua. Berarti apa? Kita harus mencari gradiennya. Ya, kita harus mencari gradiennya. Nah bagaimana? Nah, kita gunakan pendekatan yang tadi saya sampaikan. Jadi apa? Kita coba gunakan sebuah titik bantu, gitu ya, titik bantu. Dan misalkan di sini ada sebuah titik Q, yang mana nanti titik Q ini kita akan gerakan sepanjang kurva, ya, sampai dia mendekati ke titik P, ya. Nah sekarang kalau misalkan kita punya 2 titik, katakanlah titik P, koordinatnya A, FA, dan ada titik Q, ya, di atas, itu koordinatnya A tambah H, FA tambah H. Ya, jadi ini sumbu X-nya, berarti ini nilai X untuk Q, yang ini X untuk P, gitu ya. Nah, maka gradien garis yang melalui 2 titik, yaitu titik P dan titik Q, ini kita bisa nyatakan sebagai FA tambah H dikurangi FA dibagi dengan H. H ini dari mana? H itu adalah selisih, ya. Nah, ini dikurangi H, ya. Jadi kalau kita lihat, ini tidak lain apa? Delta Y dibagi dengan delta X. Gitu ya. Jadi selisih ini dibagi dengan selisih ini. Oke. Ya. Nah, tetapi kan permasalahan kita apa? Bahwa di sini
garis tersebut atau yang berwarna biru itu melalui 2 titik. Sedangkan yang mau kita selesaikan itu adalah garis yang warna abu ini ya, karena melalui titik P saja. Jadi nanti kita gerakan si titik Q ini ya, si Q ini itu mendekati ke P. Berarti apa? Kalau Q yang ini bergerak mendekati ke P, ke sini, ya berarti apa? H ini itu akan bergerak ke sini, ya. Berarti apa? Mendekati ke 0. Ya. Jadi ini kan selisih ya, H panjangnya. Ketika Q yang ini bergerak sepanjang kurva mendekati ke P, berarti nilai H itu akan bergerak ke sini. Berarti apa? Panjang H ini itu nanti akan mendekati ke 0. Jadi akan semakin mengecil, gitu ya. Sehingga apa? Yang tadinya garis warna biru, ya, yang kita sebut sebagai garis sekan, ini akan berubah menjadi garis singgung atau garis tangan, ya. Nah, di titik P. Nah, dengan kemiringannya apa? Kemiringannya nanti nilai M. Jadi dalam hal ini, ya, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, kata kunci kita, ya, kalau kita berbicara nanti gradien garis singgung apa? Bahwa titik Q ini bergerak mendekati, ya. Kata-kata itu yang harus teman-teman ingat ya, mendekati. Oke, ya, jadi ini gagasan utama dari gradien garis singgung. Nah, kita coba kembali ke masalah kontekstual tadi kita ya, masalah yang tadi kita angkat. Nah, jadi kan kita akan menentukan gradien garis singgung yang melalui titik A ya. Nah, sekarang kita coba ambil titik bantu ya, titik Q lah katakanlah ya. Jadi yang nanti titik Q ini akan bergerak terus mendekati ke A. Jadi misalkan kita lihat di sini titik Q-nya, misalnya kita ambil 2,2 ya, berarti di sebelah sini gitu ya. Nah, ini titik Q kita ya. Berarti kan 2,2, berarti nilai H-nya itu apa? Berarti panjang atau jarak antara di sumbu X ya, 2 titik tersebut di sumbu X, berarti ini 0, ini 2, berarti H yang pertama itu jaraknya 2. Ya, H-nya 2. Nah, kemudian berapa nilai Y-nya ya untuk F tambah H, berarti nilai Y titik Q. Nah, titik kita ya, titik kita nilainya 2. Kemudian FA kita di sini itu nilainya juga 2. Ya. Nah, berarti kan FA tambah H dikurangi FA itu 0. Nah, kemudian dengan aturan yang tadi, berarti nilai gradien garis sekan, itu berarti 0 dibagi 2. Ya, berarti sama dengan 0 ya. Oke, berarti kalau kita lihat, kalau titik bantunya 2,2, berarti gradien garis yang melalui A dan Q ini 0. Oke, gradien garis sekannya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil, karena Q-nya kita gerakan, kita ambil lebih dekat lagi. Misalkan 1,3. Berarti kita punya titik ya 1,3. Nah, berarti di sini ya, ini titik kedua kita. Ya, katakanlah titik Q1 gitu ya. Nah, di sini H-nya berarti jaraknya, jarak sumbu X-nya itu berarti ini H2 ya, berarti 1 ya. Oke. Kemudian selisih nilai Y-nya ya. Berarti kan nilai Y untuk 1,3 ini 3 ya, sampai sini. Kemudian untuk nilai FA-nya itu 2 ya. Ini untuk FA-nya 2. Nah, berarti selisihnya yang ini itu 3 dikurangi 2 ya, sama dengan 1. Jadi 1 ini itu adalah selisih Y ya, berarti 3 dikurangi 2. Berarti 1. Nah, berapa gradien garis sekannya? Nah, berarti kita tinggal bagi. Berarti kalau kita lihat ketika titik bantunya 1,3, berapa nilai gradien sekannya? Berarti 1 dibagi 1 ya. 1 dibagi 1, berarti ini sama dengan 1 ya. Oke. Nah, jadi kalau titik bantunya 1,3, maka gradiennya 1. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan. Ya, teman-teman bisa lanjutkan. Ketika titik Q-nya ini terus mendekati ke titik A. Berarti kita ambil misalkan koordinatnya ini 1/2,11/4. Nanti dicari ininya berapa, kemudian ininya berapa. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengestimasi dari sini, kira-kira kalau nanti sampai mendekati ke 0,2 titik A, kira-kira nilai gradiennya ini akan mendekati berapa. Ya. Nah, itulah yang mengarahkan kita kepada konsep gradien garis singgung. Jadi nanti ini akan mengarah kepada berapa sih sebenarnya gradien garis yang melalui titik 0,2. Ya. Jadi pendekatannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengestimasi sendiri. Nah, dari sini ya, sekali lagi dari sini muncul
bahwa ketika titik bantu tersebut itu terus mendekati ke A, ya, kalau titik bantu Q ini terus mendekati ke A, berarti kan apa? Nilai H-nya ini akan terus mendekati ke 0, karena semakin dekat, ya. Nah, nanti garis sekan itu akan mendekati garis singgung, ya, atau lama-lamanya akan berhimpit dengan garis singgung. Sehingga nanti apa? Gradien garis sekan itu akan mendekati, ya, gradien garis singgung. Nah, teman-teman sudah belajar istilah mendekati ini itu nanti erat kaitannya dengan yang kita sebut sebagai limit, ya. Nah, sehingga nanti ya, ini yang tadi kita diskusikan. Nah, jadi nanti gradien garis singgung dari suatu grafik di suatu titik itu tidak lain adalah apa? Yang kita notasikan M tangen ya, atau nanti M. Ini apa? Nilai pendekatan dari gradien garis sekan atau limit, ya. Ketika apa? Ketika nilai H-nya, ya, jarak ini itu mendekati ke 0. Ya, jadi ini adalah gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung dari suatu kurva di satu titik. Ya, jadi kita menggunakan konsep limit. Ya. Nah, sebagai contoh yang tadi ya, kalau tadi kita sudah menghitung secara aproximasi ya, secara di sini ya, kita punya kurva ini, kemudian titiknya dua. Ya, dengan tadi kita sudah dapatkan limit H mendekati 0 dari FA tambah H dikurangi FA, ya. Jadi A ini, A kecil ini adalah nilai absis di titik singgungnya, ya. Jadi titik singgungnya. Ya. Oke, jadi kita lihat FA tambah H berarti apa? Ini fungsi komposisi, ya. Setiap nilai X pada fungsi F itu disubstitusi oleh A tambah H. Ya, jadi X di sini kita substitusi dengan A tambah H dan seterusnya, ya. Jadi FA tambah H ini yang pertama. Nah, ini. Kemudian yang bagian belakang ini adalah FA. Ya, jadi nanti teman-teman bisa melakukan manipulasi aljabar biasa, ya. Nah, kemudian nanti diselesaikan, ya, sehingga nanti akan diperoleh limit yang bawah, limit H mendekati 0 dari negatif 2A dikurangi H tambah 2. Ini berarti negatif 2A tambah 2, ya. Karena A-nya di sini 0, ya, berarti kita substitusikan. Ya, negatif 2 dikali 0 tambah 2, ya sama dengan 2. Ya, nah, jadi ini adalah gradien garis singgung di titik 0,2. Jadi kalau teman-teman tadi melakukan pendekatan yang ini, itu nanti nilai di sini mungkin akan mendekati ke 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan turunan fungsi? Nah, jadi dari konsep yang tadi, ya kita bisa menggunakan konsep tersebut sebagai definisi dari turunan fungsi. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi Y sama dengan fx, dikatakan memiliki turunan di A, nanti dinotasikan sebagai f aksen A, ini jika apa? Jika limit, nah, jika limit dari ini itu ada. Ya, ada tuh berarti ada nilainya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai limitnya tidak ada, ya, itu berarti tidak ada turunannya, ya. Atau kita punya bentuk lain, ya. Bentuk lain itu jika apa? Ketika kita mengganti nilai A tambah H ini, itu dengan, katakanlah dengan X, gitu ya. Jadi kita ganti X itu A tambah H. Nanti kita punya bentuk yang nol. Jadi teman-teman nanti bentuk yang atas atau bentuk yang bawah. Ya. Nah, jadi sekali lagi, bahwa definisi ini merujuk kepada apa yang tadi kita sudah peroleh, ya. Tentu kita mengatakan bahwa turunan fungsi f di titik A itu ada kalau nilai limitnya ada, gitu ya. Nah, nanti kita notasikan f aksen A, ya. F aksen A. Nah, sebagai contoh, ya, nih misalkan kita akan mencari turunan dari fx, dari x kuadrat dikurangi 2x di 1, ya. Jadi misalkan A-nya 1, nah kemudian turunan fungsi fx di A dengan definisi yang tadi berarti f aksen 1, ini limit H mendekati 0, dari F1 tambah H dikurangi F1 dibagi H. Ingat, berarti bentuk yang pertama, yang F1 tambah H ini, kita melakukan substitusi terhadap variabel X di F itu dengan 1 tambah H. Ya, sehingga bentuknya 1 tambah H dikuadratkan, dikurangi dengan 2 kali 1 tambah H. Yang belakangnya F1 berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1. Jadi sekali lagi ini lakukan manipulasi aljabar seperti biasa, teman-teman sudah bisa, gitu ya. Termasuk bawahnya itu adalah konsep limit. Ya, konsep limit. Sehingga nilainya 0, ya. Oke, itu. Nah, cara kedua ini nanti menggunakan bentuk ekivalen, ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, ya.
Jadi ada dua bentuk tadi ya di definisi. Jadi nanti silakan untuk bentuk kedua ini teman-teman bisa mempelajarinya ya di file yang sudah saya kirimkan. Oke, nah termasuk bentuk contoh kedua. Nah kalau tadi kita nilai H-nya diketahui, nah kita buat umum ya, karena biasanya nanti di permasalahan, misalkan pertanyaannya hanya F aksen X. Jadi pada dasarnya sama saja. Kalau tadi kita menggunakan C, nah nanti kalau F aksen X berarti di sini kita menggunakan variabel X. Jadi teman-teman tidak usah merasa bingung apakah sesuatu yang berbeda, tentu tidak gitu ya. Itu sama saja, hanya kita mengganti variabel ya, hanya mengubah-ubah saja gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan sebelumnya. Oke. Jadi silakan ini bisa dipelajari ya. Jadi kita gunakan bentuk yang pertama definisinya oleh 2C kurang 2. Tadi kata kalau semisal C diganti dengan X, nah berarti kan jawaban kita F aksen X itu adalah 2X dikurangi 2. Oke, seperti itu ya, Mas Mbak sekalian. Oke, jadi tidak bingung dengan notasi atau dengan variabel ya. Ya, termasuk yang ketiga ini. Oke, baik sampai sana dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, baik nanti kalau belum ada, nah ini menjadi penugasan teman-teman ya untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap apa yang barusan kita diskusikan ya. Mungkin untuk penugasan ini nanti teman-teman bisa kirimkan melalui ketua kelas ya, nanti dalam bentuk file dikirim ke saya, nanti untuk saya nilai sebagai pengukuran untuk kedua indikator yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa dalam hal ini menggunakan definisi turunan fungsi di satu titik ya. Jadi yang pertama kalau fx-nya x kuadrat dikurangi x, berapa nilai f aksen 3, dan yang keduanya kalau x pangkat 3, ini berapa nilai f aksennya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua ini, berdasarkan apa yang tadi sudah dipahami oleh teman-teman, coba ya nanti di-resume kembali, ditulis kembali dengan bahasa sendiri tentunya ya. Mungkin bisa menggunakan referensi yang lain, apa yang dimaksud dengan turunan. Gitu ya, sehingga teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan turunan itu sendiri. Oke, baik sampai sana. Ada yang ingin, silakan Mbak Fatima, kalau ingin bertanya. Baik Pak, mohon maaf izin bertanya. Dari penjelasan Bapak tadi itu, apakah semua fungsi itu pasti mempunyai garis singgung di setiap titik, ataukah ada kondisi lain yang perlu kita perhatikan agar gradien itu dapat dihitung? Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Nah, kita kembali lagi kepada definisinya, bahwa definisi turunan itu mengatakan kalau limit dari bentuk ini ada, ya, maka gradiennya ada. Kita limitnya. Ada kalimat berikutnya, asalkan limitnya ada. Jadi kalau nilai limit ini ada, ya ada ini berarti kan suatu nilai tertentu ya, tidak, kan teman-teman sudah belajar limit ya, ada bentuk tak tentu ya, misalkan 0/0 dan seterusnya, itu kan masih bisa dihitung berapa nilai limitnya. Tetapi ketika nilai limit tersebut undefined, katakanlah ini atau dalam konteks yang ini, jadi bahasa dalam limit tak hingga gitu ya. Nah berarti kan apa? Nilai limitnya tidak ada. Gitu ya, nilai limitnya tidak ada. Jadi kalau nilai limitnya tidak ada, berarti nilai gradiennya tidak ada. Gitu. Berarti kalau nanti dibawa ke bentuk persamaan garis singgung, tidak ada persamaan garis singgungnya. Oke, jadi kata kuncinya dari definisi ini adalah asalkan nilai limit tersebut ada. Gitu. Oke, seperti itu Mbak Fatima. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, atau mungkin belum ada, ya kalau belum ada berarti nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Di pertemuan berikutnya, nanti teman-teman akan mempelajari terkait dengan hubungan antara keterdiferensialan dengan kekontinuan. Nah ini mungkin nanti juga akan bisa menjawab lebih lanjut dari pertanyaan Mbak Fatimah ya. Bagaimana suatu fungsi itu bisa diturunkan. Gitu ya. Selain tadi sementara kita hanya bisa mengacu kepada definisi gitu ya. Nah ini lebih teoritis lagi, apakah setiap fungsi itu dapat diturunkan? Nah ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan. Gitu ya. Baik, untuk sementara kita akhiri dulu pertemuan kita sampai hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niki.
Oke, baik. Terima kasih kembali, Mas Bas sekalian.